Selamat petang keluarga Dhamma TV. Saya Hanisa Nyaruri hadir lagi di ruang keluarga Anda. Harapan saya Anda dan keluarga dalam keadaan yang baik, sehat, walafiat, tak kurang suatu apa, bahkan senantiasa menuju lebih baik dan lebih bahagia. Tema kita kali ini yaitu menularkan kebaikan. Bila seseorang mampu menularkan kebaikan, tentu diri sendiri adalah kebaikan. Nah, saya tidak sendiri, telah hadir di studio yaitu Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahatera. Kita sapa dahulu beliau. Bante, Namo Buddhaya. Sukihonto, Namo Buddhaya. Semoga semua mal berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah sahabat saya Bopo Antoni Wibowo. Bopo, Rahayu. Rahayu, Rahayu, Rahayu untuk semua yang ada, baik kelihatan maupun tidak kelihatan. Terima kasih sudah hadir di studio. Tema kita yaitu tentang menularkan kebaikan. Semua orang tentu merasa saya ini baik, kurang apa saya ini? Saya ini sudah baik loh sama dia. Semua orang merasa baik, bahkan terbaik. Nah, paling baik tentu baik ini yang bagaimana kadang kita ini ngerayai jidoke dewe itu tidak mampu. Seolah-olah merasa saya yang terbaik, saya sudah memberikan yang terbaik. Nah, sekarang kita bertanya kepada Yang Mulia Bante, sebenarnya baik menurut agama Buddha yang bagaimana? Bante, bagaimana Bante? Ya, sesuatu hal ini bisa dikatakan hal itu baik akan terlihat dengan jelas dan nyata dimulai dari diri kita masing-masing. Bagaimana keadaan batin dan pikiran kita pribadi. Aktivitas pikiran kita condong ke arah positif atau condong ke arah negatif. Kalau kita condong ke arah positif, berarti kita sudah baik di dalam manajemen cara berpikir kita yang jelas dan terang. Demikian juga akan terlihat aktivitas kita dalam kehidupan kita bermasyarakat. Bagaimana ucapan kita? Apakah ucapan kita ini sudah baik atau banyak busuknya? Kalau kita, siapapun juga, kalau dia ucapannya benar, baik, dia sudah menularkan kebaikan kepada siapapun juga di dalam hal yang nyata. Kalau pikiran tidak ada yang tahu, tetapi ucapan kita akan tahu, kita akan jelas, oh orang ini baik. Tetapi sebaliknya, ketika ucapannya busuk, kotor, jahat, tidak ada satu pun yang mengatakan itu baik, itu benar. Kita katakan, oh itu ucapannya sangat-sangat busuk, kotor, tidak bagus. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, gimana juga aktivitas tingkah laku kita. Kalau tingkah laku ini ada positif yang kita lakukan, mereka katakan, oh semuanya itu baik, positif dia lakukan. Siapapun juga yang melakukan aktivitas yang negatif, siapapun juga akan mengatakan itu jelek, itu kotor. Maka dengan demikian sudah jelas, terang, dan tidak ada satu perbedaan. Semuanya akan sama. Maka dari itu Sang Buddha memberikan rangkuman yang sangat jelas. Di dalam cinta kasih yang universal, katakan, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk bebas dari kebencian, semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, semoga semua makhluk bebas dari semua masalah, semoga semua makhluk mampu menjaga kebahagiaan mereka sendiri masing-masing. Dengan kata-kata ini, apakah kita bahagia karena diri kita, bisa membahagiakan makhluk yang lain? Apakah aku bebas dari kebencian dan bisa membebaskan kebencian pada orang yang lain? Apakah aku bebas dari penderitaan dan tidak membawa penderitaan bagi makhluk yang lain? Apakah aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri dan tidak menimbulkan masalah bagi pihak yang lain dan mampu menjaga kebahagiaanku, menjaga kebahagiaan semua makhluk? Itulah yang dikatakan tesis yang jelas, menularkan virus kebajikan, kebaikan kepada semua makhluk, tidak ada pamrih, tidak ada pandang bulu, mengharapkan semuanya sama rata. Itulah yang diharapkan oleh semua makhluk. Begitu definisi kebaikan itu begitu Bante. Tapi kadang ada orang tuh yang merasa bahwa dirinya sudah baik Bante, tapi
misalnya ada 5 sila di dalam agama Buddhis itu Molimo. Molimo dibantu mengajarkan Pancasila Buddhis. Apakah ini juga mengacu ke arah kebaikan? Mohon diterangkan, Bante. Sudah jelas siapapun juga yang tidak melakukan pembunuhan terhadap makhluk apapun juga, dia sangat menghargai makhluk itu, juga sayang akan jiwanya, akan kehidupannya, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Demikian juga siapapun yang tidak mengambil, merampok, mengkorupsi harta yang bukan hak milik kita, mereka itu sudah tahu bahwa ini aku tidak akan melakukan hal seperti ini karena itu adalah keserakahan, merugikan, menyusahkan makhluk yang lain, aku tidak akan melakukan itu. Demikian juga siapapun yang melakukan tindakan asusila, tindakan ini bisa dikatakan salah satu yang tidak mampu mengendalikan tubuh jasmaninya, menyebabkan dia melakukan hal-hal yang tercela, karena kita sebagai manusia tahu mana yang perlu kita lakukan dan mana yang tidak perlu kita lakukan, sehingga dia menghentikan hal-hal negatif, suka akan berbuat sesuatu yang positif. Demikian juga siapapun yang berbicara yang tidak benar, suka memfitnah, caci maki, berbohong, kata-kata kasar, semua katakan ini kata-kata yang tidak benar. Dia bisa menghentikan kata-kata itu tidak pernah diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang akan katakan, oh, dia punya ucapan selalu benar, selalu baik, selalu tepat di dalam semua ajaran agama. Demikian juga keempat faktor itu bisa dilanggar bila mana kita tidak mampu mengendalikan pikiran, karena gara-gara kita minum minuman keras, membuat kita mabuk, ngomong seenaknya, melakukan seenaknya, semuanya amburadul, maka dikatakan, marilah kita bersama-sama hindarin minuman, makanan, maupun suntikan yang bisa mempengaruhi kesadaran kita, supaya kita tahu, sadar mana yang benar dan mana yang salah. Di situ lain katakan, Molimo dijalankan seperti ini, akan membuat kedamaian dan kebahagiaan bagi semua makhluk. Tidak ada pandang bulu, karena ini prinsip yang jelas, tegas, dijalankan semua makhluk. Disitulah indahnya surga akan terciptakan di bumi kita ini. Iya, bagus sekali. Pancasila Buddhis. Ternyata kita juga, bagaimana orang Jawa kok punya Molimo juga. Jadi ojo ama mateni, kemudian ojo colong jupuk itu ya, mencuri, ojo milik malah barang liyan itu mencuri, berarti artinya ojo madonan. Iya, ojo madon. Kemudian ojo micoro goro. Kemudian yang kelima ojo mabuk-mabuk. Dan itu menurut penjelasan bagaimana di dalam kehidupan atau pengertian tentang Molimo bagi orang Jawa. Iya, saya sangat sepakat dengan apa yang diulas oleh Bante dari prinsip-prinsip bagaimana hidup yang baik dan benar tadi itu menurut Buddhisme. Saya pikir memang ternyata kata kebaikan itu sendiri itu menjadi suatu kebutuhan yang disadari oleh jiwa sadar tentunya, menjadi suatu bentuk pernyataan bahwa hidup saya itu berharga, hidup saya itu bermakna, dan tidak hanya hidupku tapi juga hidup sesamaku, baik yang berupa sesama ciptaan ya, baik yang berupa sesama manusia maupun ciptaan yang lain. Jadi ini kesadaran. Rupanya saya melihat hubungan apa itu wisdom atau kebijakan Buddhism ini, Bu Ani, tanpa kita sadari kita dibawa kepada tidak hanya pengertian baik yang berupa wujud etika, tata sopan santun dan sebagainya, tapi juga kesadaran moral. Mana yang pantas, mana yang nggak pantas, mana yang patut, mana nggak patut, mana luhur, mana asor, nilai ya. Jadi kebaikan memang di sini bisa menjadi sesuatu yang bersifat indrawi saja, artinya itu berlaku untuk diriku saja, indrawiku saja, perasaanku baik ini. Tapi belum tentu mewadahi yang namanya kandungan kata baik itu sendiri.
Saya jadi teringat, yang tentang sopan santun, ya itu etika ya. teposliro, itu kan lebih dalam dari molimo tadi. Molimo itu gampang. Ya. Etika itu Jadi, adalah wujud kita berlaku sopan santun di hadapan sesama dan kehidupan. Tapi moral adalah kesadaran. Jadi etika itu bisa saja bungkus ya. bisa Bisa saja bungkus. lip service. Bisa ya. Nah, tapi mengungkapkan apa saja nih mau. Makanya saya setuju dengan Bante tadi itu. Baik itu tidak hanya baik dalam artian apa itu yang nampak, tapi juga harus benar. Harus ada apa makna benar. Maka kata baik tadi atau kebaikan itu menjadi utuh. Kalau tidak begitu kita cuma ngomong 50% saja sebelah ya. Yang 50%. Jadi banyak orang yang komposisinya baik dan sebagainya baik, mobilnya baik, dasinya baik, pekerjaannya baik, tapi ternyata nggak baik gitu. Ternyata nggak baik. Tapi sopan santunnya baik. Sopan santunnya baik. Ya. Sopan santunnya baik. Nah, kita mudah terjebak dengan apa yang nampak. Tadi saya mengatakan rahayu bagi kehidupan yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Itu cuma kesadaran yang bisa Memahami. bersaksi, memahami. Lah banyak orang yang mengabaikan yang tidak kelihatan. Misalnya tentang kata makna tadi itu. Jadi mungkin saya nanti akan melanjutkan sedikit tentang pengertian baik dalam artian yang apa itu, yang umum. Gitu. Yang baik secara umum. Nggih. Menarik sekali dari kedua pembicara ini. Tapi kita harus jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Tetap di Dhamma TV. Keluarga Dhamma TV, kita telah berbincang-bincang dengan Yang Mulia Bante Dhamma Wijayu dan juga dengan Bopo Antoni Wibowo, di mana tadi Bante telah menerangkan tentang Pancasila Buddhis, dan dari Bopo Antoni tadi juga menerangkan tentang molimo, etika dan moralitas, di mana banyak orang terkemas indah, mobilnya indah, pekerjaannya indah, wajahnya rupawan, dasinya rupawan, bahkan tutur katanya halus sekali, bahkan pandai sekali menata kata, indah sekali wajahnya, juga rupawan, dari keluarga yang luar biasa tingkatannya. Tetapi di situ bagaimana kita melihat kebaikan seseorang. Monggo, Katuran. Jadi tentunya baik tidak hanya yang nampak, yang tidak nampak itu harusnya menjadi spirit, menjadi roh dari yang nampak, yaitu benar. Harus menggunakan kebenaran. Kebenaran yang disebut oleh Bante tadi tidak hanya untuk diriku, tapi juga untuk sesamaku. Jadi tidak peduli agamanya apa, bangsanya apa, anunya apa. Wujudnya adalah saya menghargai martabat dan keberadaan di luar diriku. Jadi tidak hanya baik untuk aku, tapi baik untuk itu. Nah, saya jadi teringat begini. Bincang-bincang kita itu rupanya membawa ingatan saya pada pengertian umum. Dalam filsafat itu rujukannya adalah makna kata baik menurut Plato, sesuai dengan gurunya ya, Sokrates ya. Kata baik itu harus memuat makna indah, adil, bermanfaat, dan berharga. Semua elemen ini adalah itu baik. Miliknya yang tertinggi, katanya Plato. Dia tidak menyebut Tuhan atau Allah, tapi berasal dari yang tertinggi, yang superior ini. Maka pada hakikatnya kalau sore ini kita membicarakan tentang kebaikan, kita tidak bisa lepas dari kesadaran singkat ketok tadi itu, yaitu nilai spiritualitas. Kita percuma ngomong kebaikan hanya baik secara komposisi, baik secara ya singkat moto, tapi tidak adil, tidak benar, tidak baik, tidak bermanfaat, ya, tidak ada penghargaan dan sebagainya. Pada hakikatnya setiap orang itu menginginkan, merindukan nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Bukan baik dalam artian
separuh tadi ya, yang kasat moto. Tapi apa yang dibawakan oleh yang disebut baik, apa ya wis adil cara berpikir saya, apa ya wis bener ucap saya, apa ya wis bener patrap saya, ini semua butuh mensyaratkan ternyata kebaikan itu harus menjadi kesadaran pribadi lebih dahulu, baru kita bisa berbicara untuk orang lain. kesadaran pribadi dahulu. Jadi harus dimulai dari apa ya bener pikiran saya, ucapan saya, perilaku saya, tujuan saya. Bener itu ukurannya kalau berarti tadi bener tidak hanya untuk saya tapi juga untuk sesama. Saya tambahi lagi, tidak hanya yang kelihatan tapi juga untuk yang tidak kelihatan ya. Jadi Luar saya biasa kira itu. sekali. Ya, terima kasih. Berarti kalau di dalam doa-doa Parita itu selalu mengatakan semoga berbahagia makhluk yang tidak kelihatan seperti yang dikatakan Bapak Antoni tadi, yang ada di gunung, yang ada di laut, yang ada di jurang, itu sebenarnya tujuannya apa juga untuk kebaikan, Bante? Sesungguhnya itulah yang dikatakan semenjak zaman Sang Buddha sudah melakukan kewajibannya untuk memberikan pencerahan kepada makhluk-makhluk halus yang di alam-alam halus. Dia tidak memandang siapa saja itu di tingkatan yang manapun juga. Apakah dia lebih rendah dari alam manusia? Apakah mereka di alam dewa? Apakah mereka di alam Brahma? Mengharapkan semua makhluk itu mendapatkan pencerahan yang sungguh-sungguh membawa manfaat bagi mereka. Jadi beliau lahir ke bumi ini bukan memikirkan untuk kepentingan beliau sendiri, tetapi beliau memikirkan apa yang aku peroleh ini, berlian yang aku dapatkan, supaya berlian ini bisa tersebar ke alam jagat raya ini, supaya mereka juga menemukan berlian, karena berlian ini bukan percaya sama kitab suci atau percaya dengan KTP kita, tetapi bagaimana kita mengolah batin dan pikiran kita secara pribadi masing-masing untuk dengan tegas buang semua pengotor-pengotor dalam batin dan pikiran kita. Tidak usah ragu-ragu, oh ini nggak apa-apa, ini sayang, aku simpan aja karena itu menyenangkan. Kita nggak usah ragu-ragu. Kalau itu memang sebagai kekotoran batin, buang semuanya. Dengan cara seperti ini, ketegasannya seperti ini memang tidak disukain oleh kelompok tertentu karena mereka sangat menekankan ini harus digenggam, nggak boleh dihilangkan. Maunya seperti itu, jadi otomatis mereka tidak bisa menjalankan. Tetapi orang yang bijaksana, makhluk apapun juga, mereka yang mengerti dan memahami, mereka akan mengikuti cara Sang Buddha yang tegas, berani mengharapkan kita menemukan berlian yang tak ternilai ini, karena di situ berlian ini tidak ada merek apapun juga. Dia akan memunculkan kecemerlangan dalam batin dan pikiran pribadi, dan tidak bisa disebutkan itu agama apa lagi. Karena itulah yang dikatakan, kalau kita masih mengecap ini agama itu, maka dari itu masih rendah. Sangat disayangkan Indonesia masih pakai KTP-nya beragama apa. Itu agama yang rendahan nanti jadinya. Gara-gara KTP-nya aja ditulis agama, tunjuk-tunjukkan. Diperiksa KTP, oh kamu bukan agamaku, dipukul, ditendang. Itu kan bikin malu. Jadi bukan ukuran agama yang KTP-nya yang salah, tetapi yang diukur perbuatan mereka itu yang salah. Memukul, menendang, menjita, dan menekan mereka seperti itu. Jadi itu akan merendahkan agama mereka masing-masing. Bukankah itu sudah pernah dijelaskan oleh Raja Asoka di dalam Pilar Asoka ya Bante ya? Saya lupa isinya Pilar Asoka. Ya, barang siapa yang merendahkan agama lain, sesungguhnya dia juga merendahkan agama dia sendiri. Coba, barang bagaimana? siapa yang ingin menghancurkan agama yang lain, sesungguhnya tanpa mereka sadarin, dia menghancurkan agamanya sendiri. Nama agama mereka sendiri. Barang siapa yang melakukan, memfitnah, menjelekkan, ternyata itulah kotoran yang muncul dalam pikiran mereka sendiri. Akhirnya agamanya terlihat dia sendiri yang jelek. Itu menghancurkan agama mereka sendiri. Itu sudah 2500 tahun yang lalu Raja Asoka pernah membuat satu pilar Asoka, karena mungkin di kerajaannya itu juga banyak sekali yang mengatakan agamaku yang terbaik, yang di sana pemahamanku yang terbaik. Akhirnya Raja Asoka membuat satu pilar
barang siapa yang berbuat jahat atau keburukan untuk agamanya, sebenarnya dia memburukkan agamanya sendiri. Luar biasa itu. Dan kenapa itu tidak diulang kembali? Tidak ada yang menyadari bahwa pilar Raja Asoka ini kalau diterapkan betapa indahnya. Memang godaan apa ya, baik menurut ukuran diri sendiri atau golongan sendiri atau kelompok sendiri, itu secara politik selalu wujudnya makna dan tujuannya ada 3 ya. Politik? Iya, kalau jadi misalnya dalam konteks kebaikan tadi ya, kebaikan untuk golongan sendiri ya, itu selalu mereka itu ada keserakahan pengejaran ya, mengejar sesuatu ya, mengejar sesuatu. Jadi ada kepentingan yang pertama yang dikejar. Yang kedua itu pasti hubungannya dengan duit, dengan uang ya. Yang ketiga dengan power, dengan kekuasaan. Jadi segala sesuatu dilakukan termasuk mengingkari yang namanya hikmat kebijaksanaan, yang salah satunya tadi diingatkan dalam pilar Raja Asoka tadi itu. Ada pilar-pilar kebudayaan yang lain juga ya. Kalau orang tidak membuang seluruh kelekatan dia terhadap yang namanya kepentingan, golongan, kelompok dan sebagainya, kemudian kepemilikan, milik tadi itu, keserakahan maksudnya, ya, dan apa itu? Keserakahan yang lain adalah keserakahan pada kekuasaan untuk mengatur hidup orang lain. Tujuannya itu ternyata bukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, tapi melanggengkan kekuasaan di terahnya sendiri, di apanya sendiri, golongannya sendiri, di kelompoknya sendiri. Yang lain ditolak. Yang lain yang berbeda dianggap ya berbeda, lian ya. Lian. Karena mungkin pemahaman yang berbeda itu justru di dalamnya ada klausul-klausul yang bisa menggulingkan kekuasaanku. Iya, jadi semuanya itu selalu untuk 3 hal tadi itu. Saya ulangi lagi. Pasti ada kepentingan. Kemudian pasti ada tujuan uang. Buani guyon tadi itu. Ngelmu iku kelakuannya kan kelakuannya lah. Kas, ya ta? Lawan kas. Iya lah. Lekasnya lawan kas. Lekasnya lawan kas kan gitu ya, saya jadi lupa sendiri ya. Kas diterjemahkan adalah kekuatan uang dari ini ya. Iya. Iya toh? Iya. Iya toh? Itu. Dan power kekuasaan politik. Maka terjemahan politik di Indonesia ini aneh. Yaitu satu, merebut kekuasaan, ya, mengelola kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Nggak peduli ini berkontradiksi, berkebalikan dengan yang namanya makna kebaikan tadi itu. Ataupun merugikan rakyat. Oh misalnya. iya, ternyata berlawanan dengan kebaikan ya, makna tadi itu ya. Jadi menjadi di sini menjadi tidak baik. Sekalipun mungkin tampilannya, berarti tadi saya senang kadang-kadang ada sinisme juga ya. Tampilannya kayak paling agamawan, tapi saja ya omongannya paling kata halus, paling indah. Tapi nyatanya ya makna dan tujuannya cuma 3 tadi. Coba aja kita kontrol segala sesuatu, kita kontrol dari 3 ini, analisa ini. Apa kepentingannya? Kepentingannya sopo yang diperjuangkan, no? Kan itu ya. Lek ono duit menghasilkan kemana, bagaimana, siapa, untuk apa, kemudian mengapa dia ngotot mempertahankan ini, bahkan kalau perlu tidak ada regenerasi ya. Tidak ada, saya saja kan itu ya. Nah ini semua keserakahan ini yang membuat apa ya, kita jadi bodoh ya, kita jadi gelap ya. Ketika kita mengingkari kebaikan yaitu cahaya, maka kita berada pada kegelapan, dan itulah yang sebetulnya orang paling tidak suka ya. Untuk orang lebih suka di kegelapan maksud saya. Banyak orang suka banyak orang dalam kegelapan, soalnya gak ketok, salah ya.
betul. Gak ketok lek anu. Salah satu kegelapan mungkin tentang keserakahan. Monggo diterangkan Bante tentang keserakahan itu apa aja gandengannya Bante? Serakah. Ya, keserakahan ini sesungguhnya digerakkan oleh ketidaktahuan di dalam pikiran kita, karena sesungguhnya keserakahan itu bisa muncul karena kita serakah sama untuk mendapatkan perasaan-perasaan yang kita inginkan. Karena kita serakah karena ingin mempertahankan kedudukan kita yang sudah ada ini tetap langgeng seperti itu adanya, tidak memahami perubahan demi perubahan, sehingga itu membuat mereka juga akan menderita. Karena keserakahan bahwa daya cipta, keinginan kita ini akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, akhirnya apa yang mereka bayangkan seperti ini, yang cita-citakan seperti itu juga tidak sesuai dengan dipikirkan. Disitulah akan timbul kegagalan dan penderitaan berulang-ulang. Maka dari itulah yang dikatakan keserakahan bentuk apapun juga sesungguhnya karena kebodohan, ketidakpandaian mengolah pola berpikir kita. Maka Sang Buddha menegaskan, marilah kita paham bahwa bentuk apapun juga, keserakahan apapun juga, mereka itu pasti akan membuahkan penderitaan. Siapapun yang bijaksana, mereka tidak mau menderita. Mulai sekarang marilah berusaha, jangan kecemplung, jangan diperbudak lagi oleh keserakahan, tetapi kita mampu menguasai, mengendalikan kekuasaan. Keserakahan itu bukan tujuan saya, keserakahan itu adalah jalan menuju kehancuran bagi saya dan negara kita, di masyarakat kita. Jadi dengan demikian, marilah kita bersama-sama bangun dengan baik batin dan pikiran kita, masyarakat kita, negara kita. Disitulah keserakahan ini akan mampu mensejahterakan semuanya. Ya, terima kasih Bante. Ternyata serakah itu bahkan membuat kegelapan, membuat kejatuhan suatu bangsa. Kita sambung setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang senja hari ini, yaitu menularkan kebaikan. Tentu saja Bante sudah mengatakan jangan sampai serakah, karena keserakahan itu sebenarnya akan membuat ketidakbahagiaan pada diri sendiri dan juga ketidakbahagiaan bagi orang lain. Sesungguhnya, nah ini berbahaya sekali apa yang dikatakan Bante tadi. Mengapa serakah? Karena kebodohan batin. Ya, jadi ini jangan dianggap Anda pandai kalau Anda masih serakah, karena sesungguhnya ketika keserakahan itu mampu mengganjal hati Anda, mendorong Anda untuk melakukan hal-hal yang buruk karena serakah, sesungguhnya Anda ada di dalam kebodohan. Nah, kebodohan tentu tak seorang pun ingin dikatakan bodoh, tetapi di dalam Sutta-Sutta Buddha tadi sudah diterangkan oleh Bante mengapa orang serakah, karena kebodohan batin. Jadi batinnya itu rendah sekali, sehingga tidak bisa mengolah, tidak bisa memanage, mengerti bahwa aduh mengapa saya serakah, ini perbuatan bodoh ini. Tidak bisa mengatakan itu. Tetapi zaman kita kecil dahulu, Bopo Antoni ya, orang serakah itu malu loh. Yeah. Dulu itu Yeah. ayahanda kita itu tidak mau korupsi. Yeah. Kalau melakukan pelayanan, misalkan beliau ada di dalam kantor pelayanan masyarakat, beliau bekerja dengan keras. Ketika harus keluar kota, bahkan kadang tidak ada uang jalan, mereka jalan sendiri. Pokoknya saya mendapat tugas ini, saya ingin. Nah, di sini ada kata berbakti kepada nusa dan bangsa. Saya melakukan dharma bakti. Nah, betul. Ini betul. Dharma di sini keluar karena tidak adanya keserakahan. Ketika mungkin ada banjir, para leluhur kita dahulu itu dengan rela mereka datang ke sana untuk melihat bagaimana harus bagaimana, dan itu sangat dihargai oleh waktu itu masyarakat penduduk setempat, karena ketika pejabat ini datang betul-betul tidak ada apa-apa. Bahkan kadang-kadang cerita dari ayahanda itu nunu jagung.
nunu pohon. Jadi itu makanannya tidak ada digelarkan karpet merah, nggak ada. Dan itu tidak ada keserakahan, maka terbentuk dharma bakti terhadap negara. Betapa bangganya. Betul. Monggo Katura. Iya, menarik sekali pendidikan karakter ya. Ya, pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang diturunkan melalui keteladanan. Tidak hanya melalui ucap, tapi melalui keteladanan nyata. Ini menjadi suatu bentuk transmisi atau penerusan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Dan ini sekarang yang kita teruskan apa? Yang kita teladankan apa? Pertanyaannya tuh. Jangan-jangan yang kita teladankan, yang menjadi makanan sehari-hari di medsos dan sebagainya, adalah bukan lagi kebaikan. Namun? Tapi justru virus lain yang berbahaya, yang terbawa oleh yang namanya daya tarik, mengumpulkan sebanyak-banyak yang namanya serakah tadi itu. Keserakahan adalah bentuk kemiskinan yang paling menyedihkan ya. Miskin batin, miskin harga diri. Jadi dia menjadi jiwa yang tidak bahagia ya. Betul. Karena keserakahan itu tidak hanya menjadi penyakit jiwa bagi mereka yang tidak punya apa-apa, tapi yang sudah punya apa-apa pun bisa tetap serakah. Sehingga seperti orang miskin. Ya, maka disebut bukan seperti orang miskin, tapi jiwanya miskin ya. Betul. Nah, miskin dari apa dan bentuknya apa? Tentunya pasti tidak bahagia. Orang yang mengalami keserakahan semacam ini, dia tidak tahu, mesti gelap, dia bodoh, mesti rendah derajatnya dan sebagainya. Baik, penjelasannya banyak sekali. Yang pasti orang ini tidak bisa bahagia karena menurut pendapat budaya apa saja, dan juga kebijakan berpikir, orang itu bahagia kalau sudah dia bisa membebaskan diri dari kelekatan rasa khawatir, rasa takut, ya. Jadi jiwanya menjadi merdiko ya, merdiko. Dia butuh makan, tetap butuh, tapi tidak lagi serakah. Tapi kalau Bapak saya dulu bilang sakmat. Iya. Ya? Jadi walaupun tadi biasa. Itu cuma ada harap jagungan, ya. Tapi dikanteni rasa syukur. Syukur bisa melaksanakan tugas yang disebut kebenaran dalam bakti tadi itu ya. Dharma bakti tadi itu. Tidak hanya baik ya, tapi benar ini. Itu menjadi bahagia orang ini. Orang ngersula, orang getun, itulah jiwa yang bahagia ya. Tidak, yang ada nih matur nuwun Gusti. Ya. Besok persoalan baru lagi kan itu ya. Saya ingin mengatakan kebaikan itu sendiri harusnya mempunyai spirit kemanusiaan ya. Kalau ada tindakan, kalau ada kata-kata, kalau ada pikiran yang bertentangan dengan semangat kemanusiaan, bagaimanapun hebatnya komposisinya, kata-kata sebagainya, itu pasti tidak baik. Gitu. Ya, jadi pasti tidak baik. Walaupun ditata, dikemas, pasti tidak baik. Nah, persoalannya adalah bangsa ini, kita ini, yang kita sebut baik itu adalah sing serba gebyar sebagai tok. Materi aja. Yang material ya, tidak hanya materi tapi yang material. Yang wujud saja, sing tan wujud nggak disadari ya. Jadi wah Pak Antoni itu loh mesti hidupnya soleh, orang yang soleh karena sergap nang gereja, bukunya banyak. Misalnya kalau hanya tanda-tanda itu ya semua orang bisa. Nggak tahu teroris ya. Yeah. Kan, ternyata dia mengingkari semangat martabat kemanusiaan. Pasti jiwanya serakah. Pasti orang ini takut gak terkenal, takut gak mlebu surga, takut gak takut lek katut nang neraka. Macam-macam istilah banyak ya. Dan akhirnya diatur-atur, ditoto-toto. Ini berbahaya. Makanya saya seneng, buktikanlah kalau Anda baik itu pertama-tama dengan dimulai dari pikiran Anda dulu baik, niat yang baik, keluarkan lewat kata-kata yang baik, katanya Pati tadi,
dan berperilakulah yang patut, yang pantas, baik, tidak menyinggung, tidak melukai, tidak merendahkan lian yang berbeda ya, yang lain, tapi menghargai. Saya pikir itu ya. Maka jika ada pekerjaan yang spiritnya itu bukan kemanusiaan, itu pasti anarki, Bu. Pasti anarki. Anarki itu berbahaya untuk dirinya sendiri dan berbahaya untuk orang lain ya. Dan dia tidak peduli, tidak tahu itu bahaya itu. Ya mungkin karena kebodohan batin ya. Yes, itu. Makanya saya seneng kebodohan itu simbolnya gelap ya, kegelapan. Gelap, bukan terang, gelap. Dari nabrak-nabrak, doa orang ngerti, bukan bentuk sasar susur kan gitu ya. Jadi sebaliknya, mari. Tapi anu loh, Pak Antoni, dewasa ini orang yang gelap, orang yang miskin hati, orang yang serakah itu bodoh, berkelompok. Oh ya. Dan mereka membangun terus kekuatan, membangun narasi-narasi di medsos dengan hate speech atau ujar kebencian, dan mereka terus mencari kelompok-kelompok agar ini kuat, kelompok mereka, dan dengan tanpa ada rasa bahwa kata-katanya ini sebenarnya hanya kata-kata comberan, tapi mereka terus membangun kelompok-kelompok dan ingin besar. Dan biasanya simbol-simbol apa ini, simbol jadi atau yang duduk di atas itu juga orang yang tidak baik. Sehingga apa yang diturunkan oleh pemimpin ini tadi juga hal-hal yang tidak baik. Ini banyak sekali hari ini, dan kelompok ini day by day, step by step, hari demi hari bertambah kuat, bertambah banyak. Karena kenapa? Bahan dari rumah, orang itu dari rumah ya, kurang kebaikannya. Bahan dari rumah itu tidak ada. Mungkin kalau dahulu ada kisah jam-jam simbah dongeng. Nah itu sebenarnya cara leluhur memberi pitutur. Tetapi sekarang simbah dongeng jamnya sudah diganti sinetron. Baik, kita tahan dahulu, kita jeda. Setelah yang satu ini kita kembali lagi. Baik, keluarga Dhamma TV, menarik sekali pembicaraan kita kali ini, yaitu tentang menularkan kebaikan. Tapi kita tadi sudah bicara bahwa orang-orang buruk, orang-orang kegelapan, orang-orang yang bodoh batinnya, orang-orang yang berada di sisi sebelah sana itu terus berkelompok, berusaha menarik sebanyak-banyaknya teman untuk dijadikan kelompoknya. Saya kok jadi ingat setan ini ajak-ajak gitu ya. Katanya kan begitu. Setan itu ajak-ajak, tapi kadang-kadang kita tidak tahu bahwa sebenarnya yang mengajak kita itu ya setan. Ayo ikut kelompok saya, ayo ikuti kelompok saya, pumpung saya berkuasa. Perkara nanti apa yang, karena saya pejabat, saya berkuasa, andai kata kota yang saya pimpin ini hancur mungkin karena banjir, kita tidak perlu bingung. Toh kalian ada di belakang saya. Kita solid, kita kuat. Ayo kita buktikan bahwa saya masih duduk di sini. Tidak perlu kita takutkan. Mari kita bangun terus kekuatan untuk mengarah kepada kebencian, karena selalu ada kata-kata ujar kebencian, selalu ada kata-kata menjelekkan orang lain, selalu ada kata-kata doa terhadap yang buruk-buruk. Dan itu kan, percaya nggak percaya, itu sebenarnya kata-kata setan. Kalau percaya pada setan ya, itu sebenarnya kata-kata keburukan, tetapi kadang nggak sadar kita, masa sih setan seperti itu gantengnya, loh kadang-kadang gitu ya. Padahal tadi sudah kita bicarakan, kadang-kadang setan ini membo-membo kalau zaman dahulu ya. Zaman dulu itu orang-orang tua itu selalu berkata, ake setan membo-membo. Itu terbukti zaman sekarang ini. Luar biasa yang telah diberikan, disanepakan oleh para leluhur kita. Bagaimana menurut Bapak Antoni? Ini menarik, Bu Ani dan para pemirsa. Rupanya yang kita bicarakan hari ini, saat ini, adalah juga merupakan koco benggolo bahkan ya, atau bacaan ya, bacaan nyata tentang
betapa sudah terlalu jauh ya bangsa ini melenceng atau terjatuh ya. Saya selalu menyatakan ketika spirit kemanusiaan dalam kebudayaan itu dilumpuhkan, maka hancurlah suatu bangsa, suatu komunitas. Salah satu pilar kebudayaan itu adalah kemampuan berpikir, bernalar, kemampuan menganalisa kenyataan-kenyataan, kemampuan membaca, merencanakan tentang yang baik dan benar dan sebaliknya. Ini dilumpuhkan atau dibius ya oleh kalimat-kalimat lain. Karena kalimat-kalimatnya itu indah, dibalut kalimat-kalimat agama, ya tak? Dan akhirnya menjadi mabuk kita. Bangsa ini sudah kehilangan waktu untuk sedikit merenung, hening sejenak untuk merasa-rasakan itu. Apa ya bener, apa ya ngene. Di awal tadi kita melihat bangsa ini selalu terpukau dengan yang namanya tampilan luar, bungkus, casing, dan banyaknya narasi-narasi yang dibangun lewat ya tadi pembiusan tadi itu. Apa saya mengatakan istilahnya dalam filsafat itu pseudo ya, seolah-olah benar, pseudo kebenaran ya, seolah-olah kebenaran padahal nanti dulu dirasakan dhisik. Nah, bangsa ini sudah kehilangan rasa kepekaan, merasa no dising bener dising anu, semua dilek, semua ditelan karena yang mengatakan adalah si A yang tampilannya demikian, seorang tokoh yang bahasanya demikian. Tapi ketika ada tokoh lain yang mengajak pada apa itu, introspeksi, pada mengubah yang namanya mental kita yang tidak benar, ini banyak orang yang nggak suka ya, karena orang itu nggak suka dikoreksi ya. Padahal dia punya kesadaran pribadi, sing ngoreksi itu wong liya, sing ngoreksi dirinya sendiri, dan itulah menjadi pribadi yang utuh harusnya. Tidak perlu menjelekkan orang lain, gitu kan. Nah, kebudayaan kita, Bu Ani dan para pemirsa, sekarang ini sedang mengalami hal-hal yang berbahaya ya, kalau diteruskan. Begitu ada kelompok-kelompok yang mengandalkan segala cara, bisa Anda semua itu uji kepentingannya untuk siapa. Kalau sudah ngumpul sumber dana, untuk apa, untuk siapa? Senjatanya adalah bagaimana mereka merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan. Tapi spiritnya pasti tidak peduli pada kemanusiaan. Jadi omong kosong, dia itu mengabdi, dedikasi pada yang namanya dharma bakti tadi itu. Tidak ada. Pasti untuk dirinya sendiri. Dan selalu kurang. Pasti orang-orang serakah. Kebo kumpul kebo, kan gitu ya. Katanya gitu, macan kumpul macan, bango kumpul bango, merak kumpul merak, katanya gitu ya. Jadi memang sekarang ini mengelompok mereka, karena punya kepentingan yang sama. Tapi yang repot yang orang bodoh, dia tidak tahu apa-apa, tapi ngikut aja, tanpa mengetahui tujuan keserakahan. Ya, bodoh itu karena sistem berpikir, bernalar, itu sudah dilumpuhkan ya, oleh yang namanya virus-virus yang dibungkus istilah agama, istilah apa. Sayang sekali ya, itu kan namanya pembodohan publik, pembodohan itu rakyat. namanya pembodohan ya, pendangkalan dan pembodohan itu maksudnya. Nah, ketika sebuah bangsa, sebuah komunitas sudah pilar-pilarnya ini, pilar budayanya di pangkas, ya, maka tinggal tunggu waktu aja kita untuk tidak mempunyai wajah, tidak mempunyai jati diri, tidak mempunyai kesadaran, fokus dan sebagainya. Kita jadi bangsa yang dalam kegelapan. Saya pikir itu ya, makanya kita selalu perlu mendengarkan misalnya kayak bagaimana pendapatnya Buddhism tentang
jiwa-jiwa yang digoblokkan ini ya oleh dirinya sendiri ya, yaitu kelekatan ya, memelihara kelekatan, kepentingan dan sebagainya. Itu bagaimana caranya untuk diri sendiri, dimulai dari diri saya sendiri itu menjadi apa? Divirusi ya, langkah yang benar, langkah yang baik, langkah yang menjauh dari kegelapan. Saya pikir ini saat yang baik kita mendengarkan Bante. Iya, Bante, mau diterangkan Bante. Iya. Banyak sekali orang-orang yang dibodohi, Bante. Sebenarnya Dharma itu bisakah menyelamatkan pembodohan ini? Dharma sendiri apa, Bante? Dhamma itu apa, Bante? Kalau kita katakan dhamma itu sesungguhnya kan hanya sekedar nama. Istilah. Tetapi sesungguhnya dhamma yang sesungguhnya itu ada di dalam batin dan pikiran kita pribadi masing-masing. Ya. Di dalam batin inilah yang dikatakan, apapun juga yang mereka katakan, kita harus tahu dan kita resapin, masukkan ke dalam pikiran kita, dianalisa dulu. Berguna atau tidak berguna? Siapa yang mendapatkan manfaat dari kata-kata itu? Kalau kita lihat sekarang ini, coba ada kelompok-kelompok tertentu mereka mempertahankan posisi mereka itu mengundang dari kelompok yang lain tapi dibayar. Nah, saya kasih 6 miliar ya, atur sekian banyak. Iya. Bela aku. Nah, dengan begitu kan ketahuan ini yang dapat uang segitu 6 miliar. Wah, ini aku kerja sudah 60 tahun nggak dapat ini dapat. Wah, tak bela kon. Nah, jadi ini namanya money is my god. Oh my God. Itulah dia akan jadi Tuhan yang mampu menciptakan kondisi bagaimana menghancurkan kelompok yang lain sing bener sing kayak duit dibela. Nah itu ada kelompok banyak yang membela itu karena mereka semuanya dapat duit. Kenyataannya seperti itulah yang ada. Jadi kita nggak usah takut bicara ini, memang kenyataan seperti itu bahwa mereka itu hanya permainan uang aja. Siapa yang kuat duitnya, dia itu akan jadi Tuhannya yang menentukan mau gimana. Jadi kekacauan, ketidakberesan, kehancuran itu karena inilah yang dikatakan materi, uang sebagai penghancur bagi kita bersama. Maka dari itu kita mulai sekarang harus ada keberanian tegas bahwa mereka mempermainkan keserakan itu supaya kita mau dipengaruhi oleh mereka. Mereka yang tidak ada kerjaan, ayo kamu ikut aku ke mana? Demonstrasi 3 hari, tak bayarin 300.000. Wah, aku selama tidak dapat pekerjaan. 300.000, ya lumayan. Ikut. Jadi seolah-olah banyak yang ikut. Berapa ribu, berapa puluh ribu. Ya tergantung dia pesan berapa banyak. Nah itulah yang menyebabkan kita jangan diperbudak dengan hanya sekedar nasi bungkus istilahnya. Hanya gara-gara nasi bungkus ini kita mau mengacaukan, mau bikin ribut. Kita ikut tapi nggak tahu apa-apa. Hanya butuh duit. Disitulah yang dikatakan kita harus tanya dengan jelas. Kamu ajak aku kemana? Untuk apa? Tujuannya apa? Jelaskan semuanya. Kalau mereka tidak jelas, sudah kita lebih baik jangan kepingin dapat satu bungkus, tetapi kita katakan aku ingin mendapatkan berlian yang berharga, makanan yang di luar ini aku sudah ada di rumah. Nggak ada nasi bungkus ya oke lah, telo-telo, kentang-kentang atau mangga, apapun yang ada di kebun-kebun itu saya sudah cukup kok. Jangan kita dipermalukan dengan seperti itu, seolah-olah kita akan jadi dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya harta itu untuk bikin rame, seolah-olah mendukung mereka. Disinilah yang dikatakan kita harus paham, kita harus tegas bahwa kita tidak akan dipengaruhi oleh siapapun juga, walaupun itu mereka seorang agamawan. Kata-katanya itu kalau memang tidak masuk akal, jangan dipercaya juga. Karena Sang Buddha mengatakan jangan cepat percaya. Hanya agama Buddha ini menekankan dulu. Tetapi kebanyakan agamawan itu percaya. Akhirnya tanpa kita sadarin, kita sudah tersusun begitu lama percaya. Sekarang apa yang dikatakan juga percaya. Disitulah kita sudah terindoktrinasi karena virus kepercayaan sehingga kita mudah percaya karena kita tidak diajarkan dengan bijaksana. Disitulah yang kebodohan akan tambah bodoh, tetap bodoh, dan kita tidak tambah bijaksana. Marilah kita mulai sekarang berani untuk merubah strategis yang salah sebagai salah, yang benar sebagai benar. Kita rubah
ngikutin virus yang benar menuju kebahagiaan dan kedamaian bagi semua pihak. Iya Bante, terima kasih. Baik keluarga Dhamma TV, kita jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita kembali lagi. Tetap di Dhamma TV agar Anda bisa mendengar ulasan-ulasan kami untuk menularkan kebaikan. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Yang Mulia Bante Dhamma Wijayo dan juga Bopo Antoni Wibowo, di mana tema kita adalah menularkan kebaikan. Kita sudah panjang lebar mengupas tentang kebaikan dan keburukan, di mana yang kali ini kita lihat cara-cara leluhur kita dulu ketika mengungkapkan dharma bakti, kebaikannya. Dulu banyak sekali kata dharma zaman dahulu itu ya, dan rasanya kata dharma itu begitu melekat dan malu bila tidak melakukan dharma. Sehingga dewasa ini yang tinggal ada kata dharma pertiwi, ada kata dharma bakti, kemudian banyak sekali ya dharma wisata, itu artinya mungkin wisata yang religi atau wisata yang kebaikan lah, ke arah kebaikan mungkin itu artinya. Tapi dharma sendiri sebenarnya adalah ajaran kebenaran, ajaran yang baik. Dan zaman dahulu banyak orang namanya dharma, artinya mereka ingin baik, berlomba-lomba untuk baik, sehingga ketika misalnya mereka tidak mempunyai ayam, tidak mempunyai kambing, tidak mempunyai sapi untuk dipotong, mereka tidak mungkin untuk masuk ke hutan, misalnya membunuh anjing, tidak mungkin. Bahkan babi liar dengan serta-merta dibunuh begitu tidak ada, kecuali kalau misalnya terperangkap, oke lah, mungkin dimakan. Tapi bahkan menyembelih bebek itu kan tidak lazim, itu sudah malu. Jadi malu itu sebenarnya iman ya. Jadi mereka ingin melakukan dharma, ingin baik, malu untuk melakukan hal itu, malu. Apalagi namanya korupsi, menghabiskan uang negara, menghabiskan uang rakyat zaman dahulu hampir tidak ada. Dan itu semuanya ingin melakukan kebaikan, berlomba-lomba. Dewasa ini kita semuanya terpuruk jauh dari kebaikan. Nah sekarang kita bertanya kepada Yang Mulia Bante, agar orang bisa menjadi baik, apa cara-caranya Bante? Ya otomatis satu, Sang Buddha menekankan kebiasaan itu harus kita bangkitkan di dalam diri kita. Maka itu yang pertama kali Sang Buddha katakan dana paramita. Bagaimana kita bisa membantu, memberikan, memikirkan apa yang bisa aku berikan kepada lingkunganku. Kalau seandainya kita sebagai kepala desa, kita sekarang sudah dapat dana tiap tahun, misalkan 2M misalkan, dapat 2M dari pemerintah. Kenapa kok kita tidak memikirkan? Kita di atas di Batu, ternyata di Malang juga sering banjir itu. Terkadang banjir, terkadang tidak banjir. Mengapa dia banjir? Karena air yang dari atas itu selalu mengalir ke bawah. Maka seharusnya tiap-tiap desa itu memikirkan airnya itu sebetulnya dia mengalir ke arah mana. Disitulah kita membuat juglangan, resapan ya toh. 3 meter di dalamnya dengan 1 meter diameternya, misalkan dibuat itu. Ya itu kalau dibuat itu paling-paling hanya 1,5 juta sudah beres. Tapi kalau dibuat berapa tempat, tiap kampung itu dibuat 1, kampung ini dibuat 1, ada 10 kampung dibuat, itu sangat-sangat membantu toh, bahwa setiap air yang dari atas itu masuk ke dalam sumur itu, sumur resapan itu, otomatis ini akan mengurangi air mengalir ke bawah, sehingga kita bisa ikut menjaga supaya Malang tidak kebanjiran dengan cara seperti ini, sistem seperti ini. Itulah kita punya dana paramita, kita kembangkan dana yang ada ini, kita pakai dengan sungguh-sungguh, memikirkan manfaat yang akan diperoleh untuk orang Malang, yang diperoleh untuk mereka yang punya sumur-sumur tidak pernah kering. Otomatis sumur dimanapun juga akan selalu ada airnya. Disinilah yang dikatakan kita pandai mengolah kebijaksanaan kita, dana paramita kita juga punya cinta kasih, kita harus menjaga
apa yang ada di dalam diri kita masing-masing, tata kelola cara berbicara kita dengan tepat dan benar, yang baik yang kita ucapkan, yang buruk apapun juga jangan sampai diucapkan. Tingkah laku kita juga gitu. Tingkah laku yang benar dan baik kita jalankan, tingkah laku yang tidak benar dan tidak baik kita hentikan. Dengan sistem seperti ini, kita sudah mampu menularkan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan apa yang ditulis dalam KTP agama kita, tetapi yang terlihat. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itulah yang dinilai orang. Dia orang baik atau orang jahat, di sanalah yang letaknya. Kalau kita sudah menjalankan seperti ini, kita menularkan kebaikan, sudah kita jalankan semuanya, cinta kasih kita laksanakan, moralitas kita jalankan, akhirnya kebijaksanaan kita juga kita laksanakan, otomatis disinilah semuanya dijalankan dengan sebaik-baiknya, akhirnya kita akan menjadi pemimpin yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan sifat sosial yang demikian kuat, moralitas dengan baik, punya semangat, punya kesabaran, punya selalu memaafkan semua kesalahan siapapun juga, tidak masukkan kebencian, kedendaman untuk melakukan hal-hal yang negatif. Nantinya dengan cara seperti ini kita pandai mengolah pola berpikir kita, pandai mengolah yang di luar diri kita, pandai mengolah ucapan dan tingkah laku kita, di sanalah yang akan dikatakan kita menciptakan, membiasakan untuk melakukan hal yang positif ini, karena semua tergantung kebiasaan demi kebiasaan bagi semua pihak, bahwa agama akan terciptakan damai atau tidak damai tergantung diri kita masing-masing. Mampu menciptakan kedamaian akan menular di sekitar kita, mereka pun akan ikut damai dan bahagia. Kalau diri kita sebagai pemimpin agama tidak damai, kita akan menularkan ketidakdamaian itu di lingkungan kita. Marilah kita introspeksi, melihat ke dalam diri kita sampai di mana kita sudah mampu menularkan segi positif ke dalam diri kita sendiri, segi positif kepada masyarakat yang sekitar kita. Kalau semuanya dijalankan seperti ini, otomatis di sana yang kita katakan revolusi mental sudah kita jalankan dengan tepat dan benar, otomatis kebahagiaan yang diharapkan oleh pimpinan negara kita, mengharapkan semuanya mulai sekarang ada keberanian untuk merubah mindset yang salah, buang semuanya, ciptakan mindset yang benar untuk menciptakan cemerlang ke yang lebih bernilai, yaitu harga yang sangat tinggi, keagungan, kemuliaan, cinta kasih, kesabaran kita dibangkitkan bersama. Disitulah yang dikatakan revolusi akan berhasil seperti itu. Ya, terima kasih Bante. Jadi ada 3 hal yang diajarkan oleh Sang Buddha itu: dana, Sila, cinta kasih. Bukan meditasi Bante. Ya, cinta kasih aja dulu. Meta bhawana toh. Ya. Cinta kasih dan meditasi. Jadi dana, sila, meta bhawana. Dana itu dono weweh. Sila itu moralitas, perilaku baik. Ya moralitas bahwa misalnya kita tidak membuang sampah sembarangan, tidak ujar kebencian, itu moralitas. Kemudian ini cinta kasih, meta bhawana. Luar biasa. Kita sudah diajarkan. Kenapa itu hilang? Ya, kenapa itu bisa hilang? Dulu kita sehari-hari kan diajarkan. Ya. Bahkan ada kata-kata, saya ingat ibunda saya mengatakan, yo awake dhewe iki wong gak duwe apa sing iso ditampilkan, yaiku perilaku sing apik, dadi wong sing apik, kan begitu. Jadi sekalipun tidak punya secara materi, jadilah orang baik. Artinya begitulah kemasannya ibunda saya mengatakan. Betul. Jadi biarpun materi tidak punya, tapi tetap gagah karena punya moralitas. Luar biasa. Bante juga mengajarkan dana dono weweh. Ya tidak punya uang apa, kerja bakti. Kan dulu orang suka namanya dharma bakti atau kerja bakti itu. Kemudian tadi sila, aduh perilaku ini kalau zaman dahulu sangat terjaga, sangat terjaga. Kemudian meta bhawana, cinta kasih terhadap sesama. Luar biasa. Itu kok kenapa hilang Bapak Antoni? Ya, itu tadi kita menganggap bahwa perubahan
orang bisa mengatakan begini ya, kemajuan itu mensyaratkan adanya perubahan. Tetapi tidak setiap perubahan itu berarti kebaikan, kemajuan. Ya, ta? Berubah menjadi baik. Ya, itu jelas butuh action, butuh tindakan itu, berubah. Tapi tidak setiap perubahan itu selalu menuju baik. Belum tentu. Perubahan menuju jelek juga ada. Itu juga perubahan namanya. Tapi belum tentu progres ya. Nah, saya ingin mengatakan kalau begitu, ketika bangsa ini secara kebudayaan itu menjadi disebut lebih maju, tapi saya selalu menyebutnya tanda petik ya, majunya itu selalu berbeda dari yang kemarin ya. Yang berbeda adalah penampilan, lifestyle itu, gaya hidup dan sebagainya itu. Cara berbusana. Wah, cara anunya macam-macam ya, selalu berubah. Itu kodratnya kebudayaan itu. Tapi yang harus kita jaga kan spiritnya. Misalnya salah satu spirit kebudayaan adalah yang namanya kesadaran pada kebaikan. Salah satu wujud kebaikan adalah menghargai martabat urip. Konkretnya, manifestasinya adalah kita ngerti mana yang layak dan tidak layak, mana yang patut, tidak patut. Makanya dulu para leluhur ngajarkan kita toto kromo. Tujuannya bukan kita itu diajari agama loh ya. Namanya budi pekerti itu dulu itu bukan pelajaran agama. Budi pekerti itu membangun karakter sebagai manusia budaya. Ngerti mana yang benar, mana yang tidak benar, pantas, gak pantas, luhur dan asor. Kalau setiap orang mempunyai fondasi budi pekerti semacam itu, dia menjadi seorang pemeluk Buddha pun juga pemeluk Buddha yang benar, menjadi Muslim juga benar, menjadi Kristen benar, karena sudah ada basis dari akarnya, dari paradigmanya, modelnya itu sudah semacam itu citaannya itu. Jadi orang Jawa seharusnya tetap berubah ya, boleh membawa Lamborghini ya, boleh, pokoknya harus itu, tapi ojo hilang Jawane dari ngerti yo kan gitu ya. Ini yang sekarang ini kita memuja perubahan menjadi God tadi itu ya, tapi lupa kepada intisarinya. Nurani. Sopo sejatine, ya. Ingsun ini. Manusia ya. Sejati. Ya. Kalau manusia sejati ada istilahnya, nanti kita tanya pada Yang Mulia. Baik, kita tahan sejenak, kita jeda, kita masih punya satu segmen lagi, tetap di Dhamma TV. Baik, menarik sekali pembicaraan kita kali ini ya. Kita sudah berpanjang lebar betapa sebenarnya rakyat Indonesia sedang menurun kualitasnya sebagai manusia. Jadi Anda sadar atau tidak, zaman bertambah maju tapi kualitas manusia ini loh menurun. Kalau dulu orang-orang tua itu ada batas, lek wis tua ojo koyo arek. Ya, jadi artinya kalau Anda tua, duduklah sebagai orang tua, artinya orang tua yang layak dihormati, sehingga ada hierarki bahwa oh ini untuk anak-anak, oh ini tidak lagi pantas saya melakukannya, oh yang ini okelah saya harus melakukannya. Dengan pengendalian sebagai manusia itu tadi, ini jelas ada landasan budi pekerti tadi. Bila tidak mempunyai budi pekerti itu bukan agama, juga bukan hanya menyoal tata krama, bukan loh. Bukan hanya, oh kalau sudah nyuwun sewu sudah berbudi pekerti, belum. Masih banyak lagi. Membuang sampah sembarangan berarti tidak berbudi pekerti. Bicara, apa ini namanya ya, kotor, meso gitu ya, di tempat umum, di dalam rumah sudah jelas tidak berbudi pekerti. Karena orang yang berbudi pekerti tidak akan melakukan itu. Ngomong aja udah ringo gitu ya. Kemudian banyak sekali budi pekerti itu, dan tidak bisa dijabarkan satu-satu, tapi ada di segala segmen kehidupan, di segala detik kehidupan setiap manusia. Kesadaran pada tatanan ya. Nah, kesadaran pada tatanan. Kalau diterjemahkan adalah membangun karakter
yang sadar pada hidup itu adalah temoto. Makanya jangan kehilangan jawani. Itu artinya apa? Duduk kita itu berpakaian belangkon, bukan itu. Tapi adalah jangan kehilangan kesadaran tata krama pertama, tata rasa, rasa pangrasa kehalusan ini, tata nalar, kan gitu ya, toto patrap, toto ucap, ini semua harus menjadi manifestasi atau terungkap menjadi wujud nyata. Jadi walaupun kita itu menjadi orang modern dan sebagainya, bahkan saya dengar ini nanti akan ada astronot dari Indonesia itu, sudah keluar angkasa sana. Kalau dia tetap Jawa, dia mesti tidak kehilangan itu. Akhirnya toto rasane mlaku, toto nalare mlaku, dia menghargai yang namanya anugerah kehidupan. Pada akhirnya menjadi jiwa yang bersyukur. Duh, jagat iki kaya ngene. Duh, saya mendapat kesempatan untuk menjadi astronot pertama. Akhirnya jiwanya menjadi orang yang bersyukur saja. Doanya mungkin menjadi doa paling pendek itu. Matur nuwun mek ngono tok kira-kira. Jadi tapi yang sekarang ini yang kita lihat itu ya tadi ya, orangnya berdasi, iya. tata ucapannya baik, Iya. pinter tata katanya, tapi intisari dari kata-katanya itu selalu menghunjam ke orang lain, selalu menghunjam ke orang lain. Sebuah tatanan itu selalu tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga dia memperlakukan yang lain sebagai tatanan, tidak semena-mena ya. Menghargai. Kehidupan sudah menata bahwa ada makhluk yang namanya binatang, tanaman. Wis ono rankingnya. Nggon-nggonane ya, status. Ada tatanannya, tidak hanya status tapi tatanannya. Dan itu semua saling memberikan saling dayan-dinayan ya, saling memberikan energi untuk membangun kehidupan yang utuh. Jadi di situ terucaplah semoga semua makhluk berbahagia. Amin. Rahayu Setuju. Dumadi. Itu maksudnya. Luar biasa. Itu setuju. Monggo Bante silakan diterangkan lebih dalam Bante. Ya, kita sebagai manusia yang berusaha bagaimana kita bisa menularkan energi-energi kebajikan pada semua makhluk, tetapi kita harus berani dengan jujur untuk melihat kualiti batin dan pikiran kita secara pribadi itu sudah di dalam tingkatan yang mana. Sang Buddha mengatakan manusia itu dilihat dari kualiti batinnya, dominasi arah mana yang mereka miliki. Ada orang tertentu, kelompok tertentu, dia terisi oleh program-program dengan penuh benci, jengkel, marah, tidak senang. Sehingga kita menjadi manusia yang cepat emosi, cepat marah, cepat menghujat siapapun juga. Disinilah yang Sang Buddha katakan, orang seperti ini bagaikan manusia naraku. Dirinya sendiri, batinnya itu selalu terbakar oleh hal-hal kebencian, ketidaksenangan yang terus-menerus. Ini gelombangnya sama di alam neraka. Walaupun kita belum di neraka, tetapi kita tahu sangat panas batin dan pikiran kita. Inilah yang dikatakan kualiti yang paling rendah yang kita miliki seperti ini. Kita sudah menderita secara pribadi, tetapi kita senang dengan caci maki, marah, memukul, menendang, membunuh. Sehingga dengan demikian kita menciptakan neraka di dunia kita ini. Maka dengan demikian ini itu menularkan energi ke hal-hal yang sangat-sangat negatif, mengajak peperangan, mengajak kekacauan, mengajak menghasut apapun juga. Orang seperti ini perlu diperhatikan. Kita tahu akan pikiran kita seperti ini. Marilah kita rubah kita untuk menjadi yang lebih baik. Hentikan semuanya, kita rubah. Demikian juga kita lihat lagi ada kelompok tertentu. Pikirannya begitu yang dipikirkan, bagaimana aku dapat ini, bagaimana aku bisa tambah kaya, bagaimana aku supaya tetap mendapatkan rezeki yang berlimpah-limpah, apapun caranya aku jalankan. Jadi dengan cara seperti ini dia hanya mengeruk harta, walaupun itu ternyata ada permainan korupsi yang begitu lihai apapun juga, akhirnya akan ketahuan. Dan kita sekarang yang ketahuan, ketar-ketir, takut, aduh
sebentar lagi aku akan masuk penjara, aku akan penjara, aku akan dihukum karena aku serakah. Orang seperti ini hanya memikirkan untuk kepentingan pribadi. Dia adalah orang yang selalu lapar, tidak pernah kenyang karena apa yang sudah dapat tapi tidak puas, ingin lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Itulah yang dikatakan Sang Buddha katakan manusah peto, tubuh manusia tapi batinnya seperti di alam setan kelaparan yang tidak pernah kenyang. Mereka ingin memasukkan apapun juga. Maka dengan demikian nantinya kita di dunia ini menjadi manusia yang serakah, merugikan negara, merugikan apapun juga, sehingga kita tidak bahagia. Dengan bicara seperti ini, marilah kita tingkatkan lagi. Kita harus tahu apakah kita masih menjadi manusia yang manuso, badan manusia tapi batin yang tinggi. Kalau kita sudah punya batin yang tinggi, ini akan menjadi sarana yang sangat bagus. Tetapi masih ada tingkatan-tingkatan yang lain lagi, nanti akan kita lanjutkan di dalam segmen yang akan datang. 3 menit Bante. 3 menit penutup, lagi. Ya. Ya, maka dari itu sekarang kita lanjutkan dalam waktu 3 menit. Sang Buddha menekankan, marilah kita tingkatkan batin kita, bagaimana kita menjadi manusia dewa. Badan kita manusia, tapi batin dan pikiran kita ini bagaikan di alam-alam surgawi sebagai malaikat-malaikat, dewa dan dewi yang ada di bumi ini penuh cinta kasih, menghabiskan membantu sini, membantu sana, menolong siapapun juga dengan penuh cinta kasih dengan cara sistem seperti ini, sehingga kita akan terbentuk manusia-manusia yang penuh cinta kasih di mana-mana. Kita akan melihat, oh, di mana-mana akan muncul dewa, dewi, bagikan surga yang selalu menolong, membantu siapapun yang perlu bantuan. Dengan demikian, kesejahteraan, kemakmuran selalu dipenuhi dimanapun juga. Kelaparan tidak pernah terjadi. Di sanalah yang dikatakan manusia dewa selalu memikirkan apa yang bisa aku berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sesuai dengan kebutuhan saat itu, kita berikan semuanya demi kepentingan mereka-mereka seperti itu. Di sinilah yang dikatakan kualiti batin kita bagaikan dewa dewi yang penuh cinta kasih, mengharapkan semuanya berbahagia. Tetapi kalau kita ingin meningkatkan kualiti batin dan pikiran kita lagi, marilah kita tahu masih ada kualiti yang lebih tinggi yang dikatakan manusia brahmano. Badan manusia, batin dan pikiran kita seperti di alam Brahma yang hening, tenang, jernih, damai, tidak ada pengacau apapun juga. Kita mampu melatih diri kita setiap hari, pagi dan malam, kita sediakan waktu untuk menenangkan pikiran. Siapapun yang melatih membiasakan ketenangan dengan bersamadhi ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, mereka akan mendapatkan keheningan, kedamaian yang diharapkan itu akan muncul dan berkembang dalam batin dan pikiran kita. Disitulah bukti nyata akan terwujud di dalam diri kita masing-masing. Ketika kita sudah mengembangkan manusia Brahmano ini yang lebih tinggi, apa yang diharapkan oleh Sang Buddha, jadilah manusia puriso, badan manusia tapi batin dan pikiran kita bersih, bebas dari pengotor, bebas dari penderitaan, bebas dari semua pengganggu, karena dia sangat expert, pandai mengolah cara berpikirnya yang sedemikian dahsyatnya. Pikiran mana yang membuat kita menderita, kita tahu, oh, itu ada salah jalan yang membuat kita kecemplung masuk dalam penderitaan. Lalu pikiran mana yang membuat kita bisa bebas dari penderitaan, disinilah dibiasakan masuk dalam bebas dari penderitaan, sehingga dengan demikian kita akan menemukan dan mendapatkan manfaat kebebasan itu. Maka dari itu Sang Buddha katakan, kemelekatan terhadap tubuh jasmani akan membuat kita menderita dengan tubuh jasmani kita. Kemelekatan terhadap perasaan akan masuk dalam perasaan itu. Maka dari itu, bebaskanlah semua dari perasaan, bebaskan semua dari semua memori kita, bebaskan dari semua bentuk-bentuk pikiran, masuk dalam kesadaran yang sempurna. Energi masuk dalam kesadaran. Only the knower, there is no suffering. That is the freedom of the way, the highest state in the mind. Itulah diri kita sejati. Semoga kita mampu
menemukan kesadaran yang sempurna. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Bante. Terima kasih Bapak Antoni. Kita sudahi dahulu Cahaya Kehidupan kali ini. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu Sagung Dumadi. Oke, kita akan ketemu lagi.